mengidam di Sungai Munti. Selamat menyaksikan. Cek. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan ulun mengucap salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Spenti Usta Entertainment, Sanggar Teater Ma'ali Rupa mempersembahkan Air Mengidam di Sungai Munti, adaptasi dari cerpen karya Rizky M.A. Penanggung jawab Kepala SMP Negeri 3 Hulu Sungai Tengah. Penulis ulang skenario Erni Hidayati SPD. Sutradara Norliani SPD. Asisten sutradara Nana Rahliana MPD. Husnul Khatimah sebagai narator, Muhammad Zaki Saidi sebagai Tambun, Elsa Nadia sebagai Nek Asih, Muhammad Dafa Nur Haikal sebagai Ardi, Ahmad Nabil Madani sebagai Dharma, Muhammad Khalid Setiawan sebagai Udin, Muhammad Sajidan Habibi sebagai Utuh Ijab, Nuranida sebagai Mama Ardi, Muhammad Effendi Arifin sebagai warga 1, Muhammad Triswandi sebagai warga 2. Kru Aditya Rizky Ramadhani, Muhammad Raihan, Rafa Aditya dan Mustafa. Stage Manager Sri Hartati SPD. Penata musik Maulita Anggraini SPD. Penata panggung Nur Hamifah SPD. Tata artistik Dwi Fadliani SPD. Rias dan busana Isnaniah SE. Lighting Anton Setiani. Desain grafis Rizky Rijani. Selamat menyaksikan. Sekitar 3 harian, langit di desa Munti mendung. Awan hitam
tak jua hendak pergi di atasnya. Sesekali rintis hujan menyekap sekitarannya hingga berhawa dingin. Sebabnya sesekali hujan dan sesekali pula teduh sedikit. Kemudian lebat lagi hujan setiap harinya. Sehingga sungai di belakang desa Munti mulai meluap tumpah semakin pasang terus-terusan. Karena air yang pasang sehingga anak-anak senang berenang mandi sambil terjun dari tebing. 3 hari ini juga Nenek Asih tidak bisa kemana-mana. Hanya di teras saja meluncurkan kaki beliau. Karena pinggang yang terasa penat saat mengaci pinang. Sambil ditengok beliau ke tanah, air keruh makin meninggi. Karena sungai di belakang rumah beliau sudah penuh. Tidak lama kemudian, seperti terdengar anak-anak 3 orang muncul dari jalan di depan rumah beliau, sambil membawa pelampung dari ban dalam untuk mandi di sungai. Mau kemana kalian, Cuk? Kami mau mandi, Nek. Asik sekali ini. Waduh, jangan mandi, Cuk. Saat ini air tidak hanya pasang saja, melainkan juga air sedang mengidam. Hah? Mengidam katanya? Memangnya bisa juga ya air mengidam, Nek? Air mengidam itu artinya air yang sedang meminta tumbal. Jadi, tolong diingat ya, Cuk. Kalau air berputar membentuk pusaran dan bercahaya hijau biru, maka janganlah kalian berenang mandi di sungai. Wah, kenapa memangnya, Nek? Iya, kenapa memangnya, Nek? Jadi, kami tidak boleh mandi di sungai. Sudah diperingati orang zaman dulu, Cuk. Karena ada tambun. Tambun? Tambun. Tambun itu seperti apa, Nek? Kan anak-anak ini tidak tahu dengan tambun ternyata. Tambun itu seperti hantu air. Dia suka mengganggu anak-anak yang berenang mandi di air. Ganggunya seperti apa, Nek? Telannya, Cuk. Jika kalian berenang, bisa-bisa diselimutinya sampai kehabisan napas dan mati tenggelam. Alah, ini tidak ada tambun di sungai ini. Iya, Dede ini. Kami tidak pernah menemukan tambun. Padahal sering mandi di sungai ini. Alah, anak-anak ini. Terserah kalian saja. Sudah kubilang, kalau tidak menurut, bukan urusanku lagi ya. Nek Asih juga sudah bosan menasihati anak-anak. Terkadang beliau meludah ke ujung teras. Air liur beliau memerah sapah di rumput. Hari semakin mendekati sore. Namun tidak juga berhenti rintis hujan di desa Munti. Selesai mendengar nasihat Nenek Asih, Dharma, Udin, dan Ardi yang sejak tadi ikut mengiringi mereka langsung melangkah turun ke sungai. Ardi, cepat lepas dulu. Kalau pernah yuk. Cepat Ardi, berjemur. Senja sekuning kunyit perlahan berpenderan di sungai Munti. Air pasang yang berputar perlahan juga makin besar berpusar.
Air keruh kecoklatan, berubah bercahaya kehijauan, berbaur kebiruan di sekitarnya. Dharma, Udin dan Ardi berlomba paling cepat berenang di sungai. Jalurnya disepakati dari Jamban mengarah ke hulu dekat rawa yang kurang lebih 2 depak dari pusaran air sungai yang dilihatnya Ardi di awal tadi. Sambil keriangan ditambah gemeriakan di sungai. Sudah pasti aku yang menang. Pertanyaan ini kenapa kamu tidak sampai? Cepat bersama-sama, kita berenang. Ardi yang merasa dirinya paling jago. Oleh sebabnya, ia yang paling pertama berenang. Tidak lama berenang, kemudian ia melihat dalam air bercahaya kehijauan biru seperti warna kumbang silau. Didekatinya berenang semakin dalam. Ternyata kakinya Ardi terinjak seperti tikar berhampar. Lekas ditariknya betis, kemudian dengan sigap ia berusaha mau naik ke permukaan air. Namun semakin juga tubuhnya diselimuti makhluk yang tak pernah sama sekali dilihatnya selama ini. Kemudian juga ia tidak bisa bergerak lagi meraih-raih apapun yang ada di dekatnya dalam sungai. Sampai pada akhirnya juga Ardi tenggelam, badannya diselimuti tambun. Dharma paling dulu yang sampai di patok garis. Barulah Udin setelah muncul dari permukaan Sungai Munti. Nah, aku belum sampai. Jadi aku menangnya. Aku nomor 2-nya. Mana Ardi? Oi, Ardi, di mana kamu? Kami sudah sampai. Irma, mana Ardi? Tidak ada suaranya.
ketika hari senja dengan rintisan hujan. Sebab karena ada tambun dan patuhilah